Teman-teman, ini adalah pasien kita berasal dari Jawa Tengah, dibawa ke sini dengan kondisi mesin yang ngobos. Sekarang akan kita periksa dulu. Uji coba. Nah, ya, kita lihat dulu. Ini yang dari Rembang. Nah, langsung lancar kita turunkan ini mesinnya hari ini. Semoga saja linernya masih bagus, masih baik sehingga bisa dipakai lagi. Nah, ini kelihatan ya mulai olinya sudah mulai masuk ke manifold. Ini kelihatan basah-basah ini di intake manifoldnya ini. Ini mobil ini emang kelihatannya sudah tidak terawat mesinnya. Kita melepas baut silinder head, kita mengalami baut putus 5 biji. Padahal cuma melepas ya. Jadi kalau dilepas itu putus, permasalahan itu pada kecacatan pada bautnya ya, bukan pada cara kita melepasnya. Karena kalau kita melepas nggak mungkin kan kelebihan torsi karena kita melepas, kecuali kalau kita memasang. Bisa sampai kayak ini ya. Di sini sudah sangat kelihatan banget bahwa ini kompresinya sudah menyeberang kemana-mana. Dan kemungkinan besar ini kompresinya sudah masuk ke air, juga ke sela-sela baut, sehingga mengakibatkan baut tersebut menjadi macet seperti ini. Lihat, ini lihat. Sekelilingnya kekaratan. Pakingnya, lihat. Kita lihat pakingnya. Silinder headnya. Nah, ini. Kompresinya menyeberang kemana-mana, teman-teman. Makanya ini bisa dipastikan bahwa air radiatornya pasti cepat habis kalau sudah seperti ini. Ya, bautnya saja putus 5 biji macet. Nah, ini untuk melepasnya kita akan bawa ke bengkel bubut. Kemarin banyak yang hujat, kok baut melepas baut putus, nggak tahu caranya berarti ya. Bukan nggak tahu caranya, baut itu kalau emang cacat ya sudah seperti itu teman-teman. Silinder head mulai ada keausan sehingga packing tersebut tidak rapat pada silinder head dan bloknya teman-teman. Lagi benar-benar mobil ini, mesin mobil ini sudah pernah diganti liner ya. Sudah pernah diganti liner. Ini barangnya ini. Gentong parah lagi. Sehingga terjadilah ngobos seperti itu. Nah, seperti ini. Tapi melihat kondisi bloknya teman-teman ya. Melihat kondisi bloknya seperti ini, kita tidak berani membalik ataupun mengganti liner yang baru. Karena apa? Ini bloknya sudah menggelombang ya di sini. Di raba ini ada cekungan. Ini kalau diganti liner tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa bagus ya. Jadi prosesnya kalau mau bagus dan mau memakai liner aslinya itu harus proses double. Di-shock lagi terus dipasang liner baru. Itu biayanya sangat mahal, 2 kali lipat. Pasang shocknya 2.500.000 masih ditambah beli liner lagi 3.700.000. Itu biayanya. Untuk solusi yang lebih murah adalah mengganti dengan liner coater. Apakah liner coater? Liner coater adalah liner yang berbahan besi tuang, besi baja tinggi atau baja karbon sehingga dia tahan gesek dan keras tapi getas. Itu mengadopsi dari liner punyanya Tab City. Informasi dari bengkel bubutnya begitu. Jadi kita pasang ke bengkel bubut untuk diganti dengan liner custom tersebut dengan shaker lamanya. Cuma shakernya ini yang 2 biji punyanya penter kotak dan 2 biji punyanya penter kapsul, sehingga tidak bagus ya, tidak selaras. Sehingga kita carikan shaker 2 biji lagi supaya shakernya seragam sama-sama punya penter kapsul untuk acuan di bengkel bubut untuk ngalter blok tersebut teman-teman. Dan kebetulan untuk asternya itu duduknya sudah baret-baret juga, sehingga kita perlu undersize ke bengkel bubut untuk disesuaikan. Assalamualaikum teman-teman, akhirnya kita melanjutkan perbaikan mesin Panther yang kemarin itu ternyata linernya buruk semua dan tidak bisa dipasang dengan liner aslinya ya. Jadi linernya sudah buruk semua dan ini bukan liner ori ya, liner murah. Nah, terus ini lihat mata-matanya juga sudah pada rusak.
mata jalan duduk sudah pada rusak, askernya otomatis dibubut ya, dibubut. Ini lihat linernya sudah seperti ini. Ini liner murah ya, bukan liner yang bagus. Jadi kalau dibalik nggak mantap, kalaupun dipasang juga nggak mantap karena bloknya ternyata sudah tidak rata. Jadi kemarin kita mengganti dengan liner cor ya, kita sudah persetujuan sama pemiliknya. Selain itu kita menemukan masalah yang lain juga, gigi timnya juga rusak ini, terus tapatnya rusak satu, baut jet oli sudah putus. Jadi ini kita ganti part-part yang rusak ini, linernya kita ganti dengan liner cor. Karena kalau pakai liner kembali lagi ori itu mahal banget, 2 kali lipat harganya. Jadi ini pakai liner cor biaya lebih murah dan lebih presisi. Kalau seker bisa pakai lama ya kalau liner cor itu, karena nanti dipresisikan lagi dengan ukuran liner yang di coulter tadi. Jadi presisi, walaupun seker bekas tetap presisi dan bisa halus suaranya. Ini untuk part mesin Panther dari Rembang sudah siap kita berangkatkan ke bengkel bubut, yaitu kita bawa setang, bawa askrek, bawa sunderhead untuk diseser, terus bawa blok mesinnya diganti dengan liner cor sekaligus melepas baut yang putus 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa, karena ada kebocoran air yang terus menerus sehingga menyebabkan karat macet, sehingga bautnya menjadi tidak bisa dilepas dengan cara apapun. Oke teman-teman, ini kita berangkatkan ke Malang. Ini untuk sekernya kita pakai yang lama ya, sekernya pakai yang lama. Kalau liner coulter itu bisa pakai yang lama, cuma kita ganti 2 biji karena yang 2 tadi sekernya bukan punyanya Panther kapsul tapi punyanya Panther kotak. Jadi kita tambah 2 biji ini ya, 2 biji ini. Oke, jadi seker lama yang 2 biji ini masih bisa dipakai karena besok ini akan dipreskan disesuaikan dengan ukuran liner yang di coulter tadi. Oke, sekernya pakai lama ya, tapi kita ganti 2 sekernya. Karena yang satunya Panthernya ini punyanya Panther kotak, jadi ini kita ganti Panther kapsul ya. Ini kita ganti gigi timing yang baru. Ini berhubung sunderheadnya sudah diseser dan bloknya juga diseser, ini kita coba dulu tanpa menggunakan lem dulu ya, dipasang dulu. Tapi tadi sebenarnya sudah kita periksa, jaraknya itu masih 0,5 mili. Tidak, 0,5 kata Bang. Ini kita coba putar-putar dulu. Kalau nggak mentok ya udah bisa dipasang. Ini teman-teman diseser karena kemarin ini cekung ya, jadi kompresinya menyeberang masuk ke baut, akhirnya bautnya macet tidak bisa lepas sampai putus. Jumlahnya itu berapa kemarin? 5 biji putus ya. Ini kita mau pasang sunderhead. Tahu teh nang jero wis masuk kok. Dalam. Nih kuncinya ndi, Cok? Pillar ini kelanjutan Panther dari Rembang sudah on proses untuk dinaikkan ya. Ini sekarang sudah prosesnya sudah mencapai 80%. Nanti setelah ini kita naikkan dan akan kita coba hidupkan. Ya, kondisi mesinnya kemarin sudah acak-acakan, tapi ini sudah kita standarkan lagi ya, diperbaiki dengan baik. Sudah kepasang semua, yuk kita starter. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Yo, pakai liner cor seker lama. Ini fleksibelnya bocor, nanti kita bawa ke tukang knalpot untuk diperbaiki. Aja gasan kan, fleksibel knalpotnya sudah parah ya.
Tapi untuk mesinnya halus ya ini. Sampai bocor. Kita nanti kok kono. Pakai oli Fuchs Titan. Teman-teman, saatnya kita mencoba mobil ini. Test drive, kita bawa ke Blitar untuk belanja. Bawa seker ya. Ini rencananya mau saya ganti fleksibel setirnya ya. Bismillah. Untuk tenaganya saya rasa ini sudah cukup responsif dan halus. Ya cuma ini bocor knalpotnya di fleksibelnya. Nanti kita akan betulkan sehingga suaranya jadi kurang halus karena knalpotnya bocor. Oke lor, kita mampir ke bengkel knalpot dulu untuk membenahi atau mengganti fleksibel knalpot yang bocor tadi. Ini di bengkel knalpot langganan saya yang ada di Kanigoro. Itu masih dikerjakan untuk knalpotnya. Mana tapi sih? Coba guys. Aman. Oke, ini setelah kita tempuh perjalanan pulang dari Blitar. Ini tadi saya sempat melihat bahwa ada kebocoran air di water pump ya. Kemarin tidak terdeteksi, tapi saya tadi melihat setelah pasang fleksibel knalpot itu ada netes. Jadi insya Allah besok kita ganti sekalian ya, daripada darurat kehabisan air nanti malah rusak lagi mesinnya. Tadi sudah saya belanjakan sekalian untuk water pumpnya, tapi mesinnya terkondisikan aman lor. Besok tinggal kontrol-kontrol, ngecek-ngecek. Kalau batu sudah kencang semua, nggak ada rembesan oli atau bocor, atau air juga nggak ada rembesan air, nanti sudah siap untuk diambil. Terima kasih. Kita lihat kondisi mesin ini setelah kita pakai jalan ke Blitar PP. Gimana suara mesinnya? Nah ini kelihatannya emang bocornya lama, sudah lama, makanya dipersiapkan air di sini. Ini kita lihat sekulinya. Mantap, nggak ngasap. Ini nggak pakai detalut ya, pakai Fuchs Titan. Nah, oli bukan detalut saja mantap juga. Yang penting mesinnya sehat, pasnya nggak ngasap ya kan. Nah, ini ada sik ini dari ban kipasnya ya, dari bel AC kira-kira. Coba kita guyur air, kalau diam berarti ya benar. Oh iya, oke, halus. Halus suaranya. Ini kita cek ada rembes tetesan coolant ya. Ini nah tetesan coolant. Besok kita ganti water pumpnya sekalian. Yang penting mesin sudah oke, mantap.